Shalom saudara-saudaraku, kembali kita berjumpa lagi dalam pelajaran tentang Roh Kudus. Hari ini kita belajar bagaimana Roh Kudus menolong kita berdoa. Seorang yang telah mengalami baptisan Roh Kudus bersaksi bahwa doa tidak lagi menjadi kewajiban yang membosankan. Berdoa kepada Allah karena Dialah Allah menjadi amat menggembirakan. Dia merasa begitu dekat kepada Allah dan penuh sukacita ketika dia berdoa. Bagaimana dengan kehidupan doa Anda? Apakah doa itu suatu kewajiban ataukah suatu percakapan dengan Allah yang menyenangkan? Doa adalah percakapan dengan Allah. Doa dapat diutarakan melalui kata-kata atau hanya dalam pikiran yang ditujukan kepada Allah. Namun, doa haruslah merupakan percakapan timbal balik. Anda harus mendengarkan Allah berbicara sama seperti Anda berbicara kepada Allah. Doa setidaknya harus mencakup 3 hal: menyembah Allah, mengakui kesalahan Anda, dan memohon apa yang Anda inginkan. Bayangkanlah doa-doa Anda sebagai roda yang menolong Anda maju dalam hidup Anda sebagai orang Kristen dan dalam pelayanan Anda. Sebuah roda tidak akan berjalan jauh apabila salah satu bagiannya hilang. Allah ingin menolong Anda dalam setiap bagian dari doa-doa Anda. Roh Kudus menolong Anda menyembah Allah. Penyembahan adalah pernyataan kasih Anda kepada Allah. Bila tidak ada kasih, tidak ada penyembahan yang benar. Yang ada hanyalah perbuatan kosong belaka. Roh Kudus membawa Anda ke hadirat Allah dan menolong Anda membalas kasih-Nya melalui penyembahan Anda. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Inginkah Anda menjadikan penyembahan sebagai bagian dari hidup Anda sehari-hari? Anda dapat melakukannya dengan bekerja sama Roh Kudus. Anda dapat memulai dengan membaca kitab Mazmur atau menyanyikan lagu penyembahan dan syukur. Pikirkan arti kata-kata nyanyian itu sementara menyanyi. Kemudian, mohonlah Roh Kudus menolong Anda menyembah Tuhan. Banyak di antara mereka yang sudah dipenuhi Roh Kudus menceritakan tentang kegembiraan dan kebebasan baru yang mereka dapatkan dalam penyembahan. Dengan cara yang sama, Roh Kudus ingin menolong Anda. Roh Kudus menolong Anda mengakui dosa. Pernahkah Anda merasa seolah-olah doa Anda mengenai dinding dan tidak dapat sampai kepada Allah? Roh Kudus ingin menolong Anda menghindari segala sesuatu yang menghalangi doa Anda. Kita sering buta terhadap kesalahan kita. Sebab itu Roh Kudus menolong kita menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Dia menunjukkan betapa mengerikannya dosa itu dan menolong kita mengakuinya kepada Allah. Apabila kita telah bersalah kepada orang lain, Roh Kudus membantu kita untuk meminta maaf dan melakukan apa saja yang bisa untuk memperbaikinya. Awal kebangunan rohani di salah satu gereja di Pingyang, Korea, dimulai ketika seorang pelayan Tuhan digerakkan Roh Kudus untuk mengaku dosa. Di satu ibadah, semua jemaat yang hadir terkejut ketika pemimpin gereja mereka, Elder Gill, berdiri tegak dan berkata bahwa Allah tidak dapat memberkati mereka karena dosanya sendiri. Atas permintaan seorang temannya yang akan meninggal, dia setuju menguruskan harta peninggalannya. Tetapi dalam mengurusnya, dia telah mengambil sejumlah besar uang untuk dirinya sendiri. Setelah dia mengaku dosanya, dia berkata, "Besok pagi saya akan mengembalikan uang itu kepada jandanya." Penghalang-penghalangnya telah hilang dan Allah yang suci telah datang. Tempelakan atas dosa melanda hadirin. Berpuluh-puluh orang berdiri sambil menangis menunggu giliran mereka untuk mengaku setelah pengakuan dosa itu. Apabila orang-orang Kristen mengizinkan Roh Kudus menilik hati mereka, Dia akan menyatakan hal-hal yang menghalangi kebangunan rohani dan memakai mereka untuk kemuliaan-Nya. 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Roh Kudus menuntun doa permohonan Anda. Pernahkah Anda mengalami bagaimana Anda sendiri tidak tahu apa kebutuhan Anda dan Anda memohonkan hal-hal yang salah? Roh Kudus sahabat ilahi Anda ada dekat untuk menunjukkan kepada pikiran Anda apa yang harus Anda pohonkan dalam doa, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seorang Kristen di Portland, Oregon berkata kepada pendetanya Joseph Bock, "Hari ini saya memperoleh satu pengalaman yang mengagumkan. Allah berbicara kepada saya dan memberitahukan agar saya berdoa untuk seorang yang bernama Alpha Walker di Afrika.
Saya berdoa sampai saya yakin bahwa Allah telah menjawab. Seorang utusan Injil bernama Alpha Walker yang setengah dunia jauhnya sedang menderita demam yang hebat sehingga hampir mati. Sementara saudaranya di dalam Kristus yang tak dikenalnya berdoa, dia tertidur dan ketika bangun dia berangsur-angsur sembuh. Nyawanya tertolong karena seorang telah taat kepada Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Roh Kudus akan berdoa melalui Anda. Ketika Anda berdoa, mungkin Anda merasa adanya suatu beban, seakan-akan kebutuhan yang mendesak itu adalah kebutuhan Anda sendiri. Roh dapat berdoa melalui Anda ketika Anda menangisi suatu kebutuhan yang Anda rasakan, tetapi tidak Anda ketahui. Roma 8 ayat 26-27 mengatakan, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kadang-kadang Roh Kudus mungkin ingin berdoa melalui Anda dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh Allah, tetapi yang tidak dimengerti oleh Anda. Paulus menamakan doa ini berdoa dalam berbagai bahasa atau glosolalia. Allah menawarkan kepada Anda pengalaman-pengalaman yang menggembirakan dalam bekerja dengan Dia. Izinkanlah Roh Kudus membimbing Anda, mengajar Anda berdoa, dan berdoa melalui Anda. Anda akan menyaksikan jawaban-jawaban doa yang indah bila Anda menerima pelayanan ini. Mintalah Roh Kudus memenuhi Anda hari ini. Tuhan memberkati.